Mengapa keturunan Rasulullah semua wafat kecuali Siti Fatimah Az-Zahra? Mengenal putra-putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikutip dari Des Jabar, mengapa keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semua wafat kecuali Siti Fatimah Az-Zahra? Berikut ini daftar 7 putra-putri Rasulullah yang wajib kalian tahu. Pembicaraan mengenai putra-putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan suatu pembicaraan yang jarang diangkat, sehingga tak heran jika masih banyak orang Islam yang tidak mengetahui jumlah dari anak Rasulullah dan siapa saja nama-namanya. Keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 6 dari 7 orang terlahir dari rahim Ummul Mukminin Siti Khadijah radhiyallahu anhu dan 1 orang terlahir dari rahim Maria Al-Qibtiyah. Siti Khadijah radhiyallahu anhu merupakan wanita mulia dan istimewa bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau memujinya dengan sabdanya berikut ini. Dia telah beriman kepadaku tatkala orang-orang ingkar kepadaku. Dia telah membenarkan aku tatkala orang-orang mendustakan aku. Dia membantuku dengan hartanya tatkala orang-orang menahan hartanya untuk membantuku. Dan Allah menganugerahkan anak-anak dari rahimnya tatkala Allah tidak menganugerahkan anak dari wanita-wanita yang lain. Hadis riwayat Ahmad. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang Khadijah tersebut, beliau belum menikah dengan Maria Al-Qibtiyah. Dikutip desjabar.com dari kanal YouTube Amirul Mukminin yang dipublikasikan pada 24 April 2020 dengan judul "Mengapa keturunan Rasulullah semua wafat kecuali Fatimah Az-Zahra? Mengenal putra-putri Rasulullah." Berikut ini 3 putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Nawawi, diantaranya 1. Qasim bin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qasim merupakan anak pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia dilahirkan sebelum masa kenabian dan wafat saat berumur 2 tahun. 2. Abdullah bin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah merupakan anak kedua Rasulullah yang disebut juga dengan nama At-Thalib atau At-Thahir karena lahir setelah kenabian. 3. Ibrahim bin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibrahim dilahirkan di Madinah tahun 8 Hijriah dan wafat saat umurnya berusia 17 atau 18 bulan. Dan Ibrahim ini terlahir dari Maria Al-Qibtiyah. Adapun jumlah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumlah 4 orang, diantaranya 1. Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zainab merupakan putri Rasulullah yang menikah dengan Abu Al-Has bin Arabi yang merupakan keponakan Rasulullah dari jalur Siti Khadijah. Pernikahannya tersebut berlangsung sebelum masa kenabian. Zainab dan ketiga saudarinya menerima Islam sebagaimana ibunya Khadijah menerima Islam. Akan tetapi suaminya Abu Al-As tetap pada pendirian agama jahiliyahnya. Hal tersebut membuat Zainab tidak ikut hijrah ke Madinah bersama ayah dan saudari-saudarinya karena ikatannya bersama sang suami. Baru beberapa lama kemudian Zainab hijrah ke Madinah untuk menyelamatkan agamanya dan berjumpa dengan sang ayah tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tak lama kemudian menyusul suaminya Abu Al-Has ke Madinah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk agama Islam. Akhirnya Zainab dan suaminya tersebut bersatu kembali dalam agama Islam dan hidup bahagia. Namun tak lama kemudian pada tahun 8 Hijriah Zainab wafat meninggalkan suami beserta putrinya Umamah. 2. Ruqayyah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ruqayyah merupakan putri Rasulullah yang menikah dengan seorang sahabat yang mulia yaitu Utsman bin Affan.
Keduanya turut serta hijrah ke Habasyah ketika musyrikin Mekah sudah keterlaluan dalam menyiksa orang-orang yang beriman. Ketika di Habasyah, Ruqayyah dianugerahi seorang putra yang diberi nama Abdullah. Ruqayyah dan Utsman bin Affan juga turut serta pada hijrah yang kedua, yaitu dari Habasyah ke Madinah, dan saat di Madinah ini mereka diberi ujian dengan wafatnya putra tunggal mereka saat berusia 6 tahun. Tidak lama kemudian, Ruqayyah juga mengalami demam tinggi. Suaminya senantiasa setia merawat dan menjaga Ruqayyah. Saat Ruqayyah sakit, waktu itu bersamaan dengan terjadinya perang Badar, sehingga atas permintaan Rasulullah SAW untuk menjaga putrinya yang sedang sakit, Utsman bin Affan tidak ikut serta pergi untuk berperang. Kemudian wafatlah Ruqayyah bersamaan dengan datangnya kabar gembira yang dibawakan oleh Zaid bin Harithah tentang kemenangan umat Islam dalam perang Badar. 3. Ummu Kulsum binti Rasulullah SAW. Setelah Ruqayyah wafat, Rasulullah SAW menikahkan Ummu Kulsum dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, Utsman bin Affan dijuluki dengan Zunnurain, yang berarti orang yang memiliki dua cahaya, karena dia menikahi dua putri Rasulullah, sebuah keistimewaan yang tak didapatkan oleh sahabat yang lain. Ummu Kulsum dan Utsman bin Affan sama-sama mengarungi rumah tangga sampai wafatnya Ummu Kulsum pada tahun 9 Hijriah. Pada pernikahannya tersebut, Utsman bin Affan tidak dianugerahi seorang anak dari Ummu Kulsum. 4. Siti Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Siti Fatimah merupakan putri bungsu Rasulullah. Dia dilahirkan 5 tahun sebelum masa kenabian. Pada tahun 2 Hijriah, Rasulullah menikahkan Siti Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Pada tahun ketiga Hijriah, Fatimah melahirkan putra pertamanya yang diberi nama Hasan. Setelah itu di tahun berikutnya lahirlah putra keduanya yang diberi nama Husain. Selanjutnya anak ketiga Fatimah dan Ali bin Abi Thalib dilahirkan pada tahun 4 Hijriah dan diberi nama Zainab. Dan 2 tahun berselang lahir kembali putri mereka yang diberi nama Ummu Kulsum. Fatimah merupakan putri Rasulullah yang paling mirip dengannya, baik dari cara bicaranya maupun cara berjalannya. Rasulullah pun sangat mencintai Siti Fatimah. Beliau selalu menyambut kedatangan putrinya ketika berkunjung ke rumahnya dengan menciumnya. Bahkan kecintaan Rasulullah SAW kepada Siti Fatimah radhiyallahu anhu diabadikan pada sabdanya berikut ini. Fatimah merupakan bagian dariku. Siapa yang membuatnya marah, maka dia juga telah membuatku marah. Hadis riwayat Bukhari. Beliau juga bersabda, sebaik-baiknya wanita penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Aisyah binti Mujahin atau istri Fir'aun. Hadis riwayat Ahmad. Fatimah merupakan satu-satunya anak Rasulullah yang hidup saat beliau wafat. Setelah Rasulullah SAW wafat, 6 bulan kemudian Siti Fatimah menyusulnya, yaitu bertepatan pada 2 Ramadan tahun ke-11 Hijriah. Hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan putra dan putri kepada Rasulullah SAW, yaitu dengan tanda kesempurnaan beliau sebagai manusia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengambil satu persatu anaknya, sebagaimana dahulu Allah juga mengambil satu persatu orang tuanya, kakeknya, lalu pamannya, saat Rasulullah membutuhkan mereka sebagai ujian kesabaran bagi Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak memanjangkan ketiga putra Rasulullah SAW. Salah satu hikmahnya agar orang-orang tidak memutuskan atau mengangkat putranya tersebut sebagai nabi yang menggantikannya setelah wafat.
Karena bisa kita lihat, cucunya saja Hasan dan Husain bisa membuat orang-orang yang lemah imannya terfitnah. Mereka mengagungkan kedua cucu beliau melebihi yang sepantasnya. Entah bagaimana jadinya jika putra-putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur panjang dan memiliki keturunan. Tentu hal tersebut akan menimbulkan fitnah yang besar bagi umatnya, terutama bagi yang lemah imannya. Hikmah dari wafatnya putra dan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bisanya menjadi tauladan bagi orang-orang yang kehilangan putra-putri mereka. Karena saat kehilangan anaknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan tidak mengucapkan sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seseorang hanya kehilangan salah satu anaknya, Rasulullah hampir kehilangan seluruh anaknya. Demikian nama putra dan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini menjadi penambahan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahan atas baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya.